Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel Jiwa Tua atau Jitu. Kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mengulas mengenai pengalaman yang dialami oleh Mas Kace sewaktu dia berlibur apa bekerja ya? Berlibur sambil bekerja. Jalan-jalan lah. Tour of duty. Tour of duty ya. Jadi tour sambil duty gitu. Ya, jadi ada misinya tour gitu. Ya, dia punya pengalaman yang akan di-share ketika dia berkunjung ke daerah Bali. Ya, ke kota Bali. Pulau. Kapan jadi kota ya? Iya. Oh iya, Pulau Bali ya. Jadi Bali yang mistis. Ya, ada cerita, dia sih bilang ada cerita mistis gitu ya. Karena saya nggak mengalami, oke, langsung aja kita tanya ke Mas Kace. Jadi pengalaman mistis apa yang Mas Kace alami ketika di Bali pada saat itu? Banyak sih. Jadi begini ceritanya. banyak ya. Sebenarnya bukan karena pulaunya atau apa ya. Sebenarnya juga di mana aja juga bisa menemuin hal-hal yang seperti itu. Yang masih waktu itu di daerah Jimbaran waktu pas tugas kita naik motor sama tim saya, bukan tim saya sih, rekan kerja lah enaknya. Kita ngelewatin suatu tempat, sebenarnya kita mau nikung lah. Di sini ada pura Buagong daerah Jimbaran. Akhirnya ya kita selesaiin kerja dulu. Setelah selesai kerja kita baru ke situ ya. Biasa kalau saya biasa kadang di tempat-tempat itu kan bukan mencari sesuatunya, lebih ke ada tempat lebih ke sembayang itu kan habis hujan juga, hujan deras. Rintik-rintik. Oh enggak deras ya. Deras baru Kirain hujan rintik-rintik. habis deras baru rintik-rintik tuh. Berteduh dong waktu itu. Teduh sih Di warung. di salah satu minimarket kan, keren Minimarket. lah, keren dikit lah ya. Warung modern. Minimarket lah, Warung modern. toko modern lah. Ya. Nah, Jajan nggak? Enggak. harus Duduk jajan. doang. Oh, sempat mau jajan, mau ngopi tapi cupnya habis, jadi nggak jadi. Jadi nggak jadi kagok ya. Kagok. Ya udah di situ saya sebelum naik ya biasalah foto dulu di gorong itu naik tempat sembahyangnya, naik. Sebenarnya puranya itu ada di dalam goa, cuman karena tidak ada pemangkunya atau apa, itu pura ditutup, gerbangnya ditutup ya. Akhirnya saya di luar itu sebenarnya seperti biasa. Nah, rekan kerja saya itu iseng-iseng motret dari bawah, dia motret. Oke, dia potret. Itu dia tidak ada sesuatu hal yang mistis ya. Mistis. Kayak nggak ada sesuatu yang sudah selesai semuanya, ke hotel, begitu dibuka foto-fotonya kan, ya di situ saya lihat dia niatnya itu mau motret saya, tapi di situ saya nggak ada. Yang dia foto itu nggak ada saya. Hasilnya. Hasilnya nggak ada. Aslinya ada. Ada. Mau pikir ikut nggak ada juga. Hasilnya ada. Waktu itu ada sembahyang, cuman pada saat difoto itu nggak ada. Yang nampak hanya seperti bungkusan kantong plastik warna putih. Padahal waktu itu saya pakai baju warna hitam, warna biru kalau nggak salah. Jadi Mas Kace di sini terkamuflasekan kantong plastik. Kantong plastik. Jadi ibaratnya saya adalah Belum go green dia masih Iya, kantong saya plastik. masih belum. Waktu itu belum ada aturan harus Harus go green ya. Belum. Oke, nggak apa-apa lah berarti. Itu pengalaman dia.
Terus yang kedua pun waktu itu hari Minggu kalau nggak saya kan sengaja berangkat hari Minggu, saya ke Pura Pucak Adeng, daerah Tabanan. Itu memang harus naik, jadi kayak di puncak ya. Dan kebetulan tim saya yang ini saya bareng sama yang rekan saya yang kan ada cowok cewek ini sama yang cewek, karena dia Beda sama yang moto kemarin, beda. karena ini kan orang Bali, dia lebih paham ya untuk doa. Pas mau naik di gerbang pertama, itu bukan gerbang sih, ada patung. Tim saya itu ngelihat pas ke atas ada ngelihat satu sosok itu ngeliatin dia gitu. Dan dia baru ingat bahwa oh ya dia baru mens. Kan nggak dilarang kan, Dilarang masuk. haid itu dilarang masuk. Terus yang baru ngalamin keluarganya meninggal itu juga nggak boleh. Ya sendirian naik di tempat yang saya sama sekali belum pernah. ini ya. Pas naik itu yang mistisnya ada di situ. Naik ya udah sembahyang biasa kan, sembahyang beberapa tempat gitu kan. Dan udah selesai, saya turun. Nah, rekan kerja saya itu nggak dengar suara saya atau apa gitu kan. Tiba-tiba udah di belakang katanya. Lah Pak, cepet banget udah di belakang. Padahal itu menurut saya juga secara perjalanan dari puncak itu sampai ke bawah lama, capek juga. Cuman dia ngerasanya saya di atas itu cepet hitungannya. Padahal saya ngasainya ya lumayan, karena udah naik udah gitu kan lama juga kan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu waktu itu saya melukat itu ibaratnya kayak membersihkan diri ya. Melukat di daerah Ubud. Nah ini yang Ubud, waktu itu kita berangkat sore jam 6:30 lah kalau nggak salah. Ubud itu bisa 1 jam lah dari pasar itu 1 jam. Naik apa? Naik motor. Naik motor. Mobil naik berarti mobil bisa lebih lama dikit ya? Ya lebih bisa. Karena pas naik itu memang kita belum makan kan. Pas di satu tempat itu hujan deras. Memang ya akhirnya kita minggir. berteduh di minimarket lagi. Bukan di Warung. Rumah makan ayam goreng tepung, tapi bukan yang Patua Jenggot ya, bukan ya, tapi yang versi sana ada sendiri. Ada Asli sana. Tapi tetap Kearifan lokal lah ya. Iya. Ayam goreng kearifan lokal. ya, Ayam kampung, ayam negeri, ayam potong. ayam potong. Oh iya jelas lah. Potong. Makan waktu itu. Makan. Nah, kita makan. Itu sama tim saya komplit tuh. Berarti bertiga. Kita makan selesai semuanya. Saya cuma nanya, di sana ada tempat ini nggak, ada warung yang kan kalau gitu kan kita harus ada pejati, ada canang yang buat doa. Kalau kita memang ada baru pertama kali ke situ kan harus, kalau orang Jawa ubora ampenya perlengkapan kan harus ada. Udah naik ke sana ya, kalau memang diizinkan ya pasti warung itu masih buka gitu kan. Akhirnya ke sana ada satu warung yang masih buka di situ. Ada dia warung kopi lah ya. Tapi di ibu itu menjual peralatan sembayangnya komplit. Lengkap. Dari apa namanya, kain, dari apa semuanya ada di situ semua. Udah. Akhirnya kita beli di situ karena saya yang memang ada keperluan melukat ya Mas Yaman. Saya pakai lengkap. Ini turun itu udah jam 9 lebih lah. Itu karena habis hujan kan licin. Itu pada saat turun Tangga itu apa? iya tangga kan, Oh, tangga. turun gitu. Masa perosotan. Yang takutnya jangan setapak. Perasaan ya kayaknya kiri kanan penuh lah, makhluk itu penuh banget. Tapi ya udahlah, memang niatnya kan memang Perasaannya ya. perasaan, karena memang Karena nggak bisa ngelihat. karena saya nggak mau ngelihat ya gitu. Udah turun,
memang harus ada yang pada di satu titik pertama itu memang harus ada yang membuka untuk berdoa. Nah ini kan rekan yang dari Bali itu dia doa semuanya, saya doa di situ. Pada saat itu memang pas mati lampu kalau nggak salah, gelap kan, cuma pakai sinar handphone itu melukat di situ. Ada listrik ya? Nah, ada. Memang awalnya sih nggak apa-apa ya. Turunnya sih enak, naiknya yang capek kan. Nah, ada saat Yang kena nanjak berarti. iya Iya, karena nggak ada lift Om. karena berangkatnya turun, berarti pulangnya nanjak kan. Kalau berangkatnya turun, pulangnya turun aneh. Ya, turun terus nih namanya. Iya, ya aneh kan? Dan saat itu memang gelap, memang kalau orangnya ini yang nggak biasa memang apa mistis ya, horornya memang mistis memang. Nah, di tempat melukat itu karena itu gelap nggak kelihatan. Pada saat kalau kita membersihkan diri itu biasanya air jadi keruh, airnya itu keruh. Kalau kita membersihkan ini kan ada kayak ada apa air terjun kecil gitu kan, di situ tuh keruh, cuma saya nggak bisa ngelihat karena gelap, ngantuk ya. Ya, Itu posisi malam ya? malam Pak, jam 9. Jam 9 malam tadi. Nah, ya cuman semoga warungnya masih buka karena kan butuh ngopi juga. Iya. Apa pas naik masih buka? Pas pulangnya Pas pulang ya? jam 10. Jam 10-an lah kita ngopi segala macam. Tiba-tiba tim saya yang cowok itu Itu waktu Indonesia Tengah ya kalau Bali ya? Apa masih ke barat kayak kita? kalau jam tengah. Oh tengah ya? Jadi kalau di Jakarta mungkin masih jam 9 ya. Udah jam 10-an. Berarti di Papua jam 11 ya? Iya, Iya. Jam 11. iya. Iya jam 11. Di Aceh jam 8. Dan itu ya rekan saya yang Di Den Haag? yang laki itu muntah. Dia muntah-muntah. Pas di warung itu pas lagi ngopi. Ya pas ngopi dia muntah-muntah. Jadi kayak ada Tekanan ini astral ya? Energi energi gitu kan. dari yang Mas Kace bawa ketika melukat dengan dia yang di situ maksudnya. Lebih ke orang. Dia kan nggak ikut melukat kan? Dia nggak ikut, bukan cuma ikut kantin sampai bawah. Cuman dia mungkin ada benturan energi sini yang dia nggak kuat, jadi kayak, dan dia ngerasa di sini di Berat. bahu kiri atau kanan berat, dan ini jadi nggak bisa nengok. Jadi apa? Dicengklak kan? Masuk angin kali? Kecengklak ya. Kalau bahasa kitanya dicengklak lah Dia gitu. dia Dikerok gitu. dia apa muntah-muntah, dan dia sampai ke Pulang. bawah, sampai pulang tuh ke bawah. Jadi yang kita berdua aja nggak apa-apa maksudnya. Oh, itu berdua melukatnya? Bertiga. Tiga kan, Tiga Enggak, maksudnya melukatnya berdua? saya melukat sendirian. sendiri. Oh, pikir berdua sama yang perempuan. Jadi Timnya ada perempuannya nggak sih? Ada. Oh ada. Nggak dibilang. ya kalau feeling saya sih memang ada sesuatu yang memang ini Kurang cocok. tidak cocok sama dia, Bentrok ya? bentrok sama dia gitu. Dan apa namanya, Tapi di situ melukat emang buat laki-laki khusus, buat perempuan khusus nggak? Apa bisa sama-sama? sama Wah, asik Justru ya. kalau apa namanya, kalau mungkin siang atau apa, kalau siang masih ramai, itu kan antri karena kan Oh, kita cuma tuh. Ada kuota Terus- ya? Maksudnya kuota di kuota dibatasi Batas. berapa menit? Bapak iya. kalau banyak sih ya mas, cuman kan kalau mau yang memang kalau asik Malam. sepi karena ya Turis mancanegara juga ada yang ikut juga ya? Maksudnya Ada. penasaran aja ya? ya turis mancanegara banyak juga yang di situ. Iya. Jadi itu kayak sumber air memang yang aneh. Tapi mengalir ya? Anehnya adalah pada pemikiran saya waktu itu kan habis hujan masih dingin karena kan di daerah ya Ubud itu kan di atas. Ternyata airnya nggak dingin sama sekali. Hangat. Ya Ada water heaternya kali enggak? mungkin di atasnya ada kali. Gitu. Sama centengnya dicetak gitu. Dicetekin kan. Nah, Pakai gas tapi nggak ada listrik kan? ada banyak hal-hal yang mistis waktu saya di Bali itu yang ya ada beberapa hal yang nggak bisa, namanya mistis kan masih nggak masuk logika juga. Itu bahwa saya nggak sengaja nemu tempat ini atau nggak sengaja
ngajak, Pak kalau mau ini meluk di sana, ada yang nunjukin gitu loh, maksudnya mistisnya itu bahwa bukan mistis secara horor atau apa, tapi ada yang menunjukkan tempat-tempat itu yang harus saya datangi. Bahkan yang di Pura Puncak Ageng itu saya diarahkan oleh pamanku yang ada di Pura Gunung Salam Yang di Bogor. di Bogor. Disuruh main ke sana, Disuruh berkunjung ke sana. berkunjung ke sana lah. Jadi ya. saya rangkum itu berarti Belum, ada. jangan Oh, belum. dulu, masih ada lagi. Oh, masih ada. Masih Udah ada. 16 menit loh. Luar biasa. Ada satu lagi. Satu lagi. Berarti ada 4. Ini sih kejadian belum lama ya. Ya Berarti sudah. baru ya kalau belum lama. Iya, karena Nah. belum lama itu berarti baru sih nggak juga sih. Nggak. Bulan Maret kemarin. Ya masih 2020 kan. Bulan Maret Saat PSBB. belum. Belum ada. Sebelum di Bali. Berarti sebelum tanggal 14 Maret. Iya, minggu kedua itu. Sebelum acara lockdown gitu belum. Itu masih minggu pertama tuh. Masih enggak, minggu ketiga lah. Udah lockdown dong. Belum. Tapi belum nyampe Bali kayaknya. Belum. Baru Jakarta kayaknya. Bali belum di closing waktu itu. Jadi closing penerbangan ya. Dia gimana? Jadi waktu itu hujan rintik-rintik. Udah lagu lah. Hujan Terus deras. pas datang ke Jakarta udah lockdown langsung ya. Udah. Oh. Nah jadi pas saya kan biasa kalau ke Bali kan masih flight pagi. Dan untuk flight pagi itu kan saya sengaja nggak tidur nih biar nggak telat. Akhirnya flight jam 4 kalau nggak salah. Itu udah nggak tidur sampai Bali, masih pagi juga langsung kerja kan. Istirahat bentar lah. Kerja muter. Nah sampai hotel itu biasanya saya di hotel itu biasanya tidur jam 12. Cuman karena capek, saya tidur jam 9. Jam 9 malam. Udah capek banget itu. Nah pada saat mau tidur rebahan gitu, di sudut kamar saya ngeliat satu sosok ya. Dia udah nggak jelas itu. Saya udah bodo amat lah. Aku mau tidur, terserah mau ngapain. Udah aman sampai pagi. Ternyata gempa. Di Ada Lombok. Gempa Di Lombok. di Bali. Oh, di Di Bali. Bali. Cuman saya nggak kerasa kan. Karena tidur. Kali tidur. Nah, terus muter lagi siangnya muter jam habis jam 12 istirahat di tempat ngopi gitu. Tiba-tiba dada saya tuh kayak ada yang tusuk. Mungkin karena kecapean atau apa ya. Gitu, kayak ketusuk gitu. Nggak ada rasa nggak enak. Tapi nggak berdarah. Iya. Ditusuk tapi tidak berdarah. Tapi sakit. Seperti panah cinta ya. Tes, gitu kan. Nah, Terpanah tapi nggak berdarah. itu tiba-tiba ada telepon dari teman kerja lah, partner kerja yang kebetulan dia mangku lah, yang tiba telepon. Nah terus saya bilang kan yang itu pamankunya, Bu saya nanti mau main, mau sembahyang. Nah akhirnya malam itu kesana, pas di tengah jalan kita ada sesuatu yang harus dibeli kan. Ada sesuatu yang harus dibeli, kita baru pilih-pilih, ternyata di sini dia mau pakai jaket. Nah, di sini ada kayak butiran apa, ternyata pas saya cek gelang saya itu rontok. Lepas. Bukan butiran debu. Kalau butiran debu nggak kerasa kan. Oh, iya. Nah itu Butiran debu. rontok. Akhirnya kan jadi ya udah saya ambilin satu-satu, saya kumpulin. Oh itu jadi putus ya sih itunya. Trar pecah Ya, gitu. pecah di sini. Sampai Itu karena dia bisa ada di sini karena pakai tangan panjang, pakai Iya, jaket ya. pakai jaket kan, Nah, kan jadi, terus ada yang jatuh apa, terus gini lagi. Geli dong. Geli. Akhirnya kan gini ya. Geli jatuh. Oh, Nah, terus udah di tempat itu tepat jam 12 saya sembahyang. Saya diantar apa namanya tim cewek juga. Ini di luar karena kan baru ini juga baru berhalangan. Ini sembahyang biasa. Pas sembahyang itu tiba-tiba ada angin di atas, kayak muter gitu. Tapi kan ya pikir mau hujan atau apa kan. Pung. Ya udah kita angin puting beliung gitu ya, ya muter. udah selesai.
kata tim saya di luar tadi dengar suara teriakan cewek dari dalam rumah kecil itu. Padahal saya di dalam itu Ngedenger yang ingin. nggak dengar apa-apa, maksudnya nggak dengar suara cewek segala macam. Nah, yang teman perempuan itu ada di mana? Di luar. Karena penerangan saya cuma diantarin pemangkunya aja. Ya itu bener kayak di ini kan, cewek teriak kan. Terus Kayak mau diperkosa. kayak dijambak. Gitu. Oh, teriak itu Jambak. kayak kaget atau apa gitu ya? Kayaknya dijambak, kayak kesakitan dijambak. Kayaknya kan saya ngobrol sama pemangku itu tadi memang ada ditarik. Jadi di sini kan ditarik itu memang ada yang keluar, tapi saya nggak ngerti keluar. Pada saat ada angin itu memang ada kerasan gitu di sini tuh memang ada kerasan suatu tarikan gitu loh. Itu jadi ya kalau ini katanya sih saya juga nggak lihat gimana doang. Katanya yang bantu narik itu Ratu Niang. Ratu Niang. Ratu Niang itu Niang. Niang. Ratu Niang itu siapa? Itu salah satu tokoh yang di apa namanya, Sakralkan. Tokoh mitologi ya? bukan Tokoh spiritual. spirit, apa ya, kalau di sini kan kita bisa astral ya kan, Ya berarti mitologi dong maksudnya. ya lebih Sama aja kayak- ke situ. Kayak Ratu Kidul. Nah ya hampir kayak Ya, gitulah mitologi. gitu. Karena memang tapi ada sejarahnya juga bahwa beliau ini salah satu keturunan 5 pendeta. Nanti aja nanti di konten yang lain. Dan yang lain. Sama kayak Ya itu. udah 22 yang soalnya. di mana 22. yang di Udah. Saya panas nih pakai jaket ini. jadi udah gitu dong. Iya. Ya itu yang beberapa pengalaman mistis yang ada di Bali. Ya pengalaman mistis itu kan seharusnya bisa diterjemahkan juga Nggak usah, sebenarnya. udah dua-dua. Ya biar materinya, biar kontennya agak sedikit lebih ada bumbunya, ada isinya gitu. Jadi beberapa fenomena yang Mas Kace alamin di Bali dari keempat tadi Sebenarnya masih banyak sih, cuman kan waktunya udah mau habis. ya jadi dan kayaknya sering banget gitu ya, apa karena tugasnya juga seringnya di Bali gitu, jadi dapat fenomenanya di sana. Dan kalau dari ceritanya tadi, kejadiannya itu hampir kebanyakan atau hampir semua mungkin di tempat-tempat ibadah gitu, tempat sakral, tempat ibadah gitu. Tapi pengalaman ini sih Di bukan sini ada yang mau negatif tambahin? sih sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada. Kan itu kejadiannya kan personil lah maksudnya. Personal maaf. Gitu. Jadi ya, Lebih mengingatkan sebenarnya. Atau mungkin ada pesan buat Mas Kace yang mengalami hal-hal itu. Nggak usah enggak pesan. ada. Pesan mantar offline aja pesan. Ya, jadi karena temanya juga berbagi pengalaman mistis Mas Kace, ya kan? Ya cuma berbagi pengalamannya aja. Kita nggak jelaskan secara metafisik juga itu kenapa Mas Kace bisa berubah jadi kantong plastik gitu kan. Bukan kantong macan? Bukan. Oh, bukan. Kantong macan apaan tuh? Oh, di next konten. Jangan. Udah janjinya terus next kontennya. Atau di satu kisah juga di mana Mas Kace tiba-tiba ujuk-ujuk udah bisa nyampe bawah tanpa diketahui sama rekannya kedatangannya, atau kayak tadi ada teriakan seorang perempuan yang beliau sendiri nggak ngerasain atau nggak ngedengar teriakan itu gitu kan ya. Hal-hal itu ya semoga kedepannya lebih baik gitu ya, lebih baik bicara pengalaman Lebih bisnis, waspada lebih gitu. waspada gitu ya. Saya sendiri sih sebenarnya bisa menyimpulkan, cuma karena keterbatasan waktu nggak apa-apa, nggak apa-apa disimpulkan aja, karena nanti keterbatasan diedit. kita offline ya, karena keterbatasan waktu gitu kan. Kita cukupkan untuk pengalaman mistisnya Mas Kace sampai sini. Masih banyak, mungkin nanti kita akan share lagi ya, entah itu yang di nggak hanya di Bali, dia kan pernah berkunjung ke mancanegara, ke Halongbayi udah. Halongbayi udah gitu kan, ke Gunung Padang dia belum share gitu kan, ke Udah banyak orang yang Gunung Padang. kan dia yang Thailand ada di belum. Jiwa Tua belum share. Thailand belum. Kalau yang lain
nggak share karena Thailand belum gitu kan. Vietnam udah, Hong Kong juga belum. Hong Kong juga belum. Saya juga belum pernah ke Hong Ya, Kong sih. nanti lah di tahun depan gitu. Oke. Nah, pengalaman ketemu ini nanti Jackie Chan. Oke. Kalau masih Cukup sekian konten kita untuk malam hari ini. Semoga apa ya? Ya bermanfaat ya. Mungkin ada yang kisahnya sama Mas Kace, silakan tulis di komen ya. Jadi kalian bisa japri dan saling curhat pribadi gitu kan. atau tentang Ratu Niang itu Tentang tadi ya. Ratu Niang ya. Mau dijadiin konten nggak Ratu Niang? Nanti kan itu orang-orang Bali sama Mas Kace. Oh iya, orang Bali sama Kace gitu. Kita bisa potong nanti jadi 19. Ya, cukup sekian untuk konten kita malam hari ini. Ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam.